Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini akan saya jelaskan tentang kisi-kisi matematika peminatan kelas 11 MIPA ya. Untuk yang pertama, untuk bab jelas ya, babnya adalah trigonometri. Bab sebagian atau materi pokok yang pertama adalah persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri itu ada 3, yaitu sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tangan X sama dengan tangan alfa, ya. Di sini ada beberapa bagian yang akan keluar nantinya ya. Yang pertama adalah unsur menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin PX sama dengan sin theta untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Yang kedua, yang pertama tadi sin PX sama dengan sin theta. Yang kedua, yaitu cos PX sama dengan cos theta. Yang ketiga, tangan PX sama dengan tangan theta, ya. Sudutnya sama semua antara 0 sampai 360 derajat. Nanti yang digunakan adalah rumus persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri tadi yang pertama sin PX sama dengan sin theta. Maka rumus yang digunakan adalah PX sama dengan theta ya, sin sama sin kan sudah sama, plus K kali 360 derajat. Jadi tergantung P-nya. Kalau P-nya 1 ya berarti tetap X, kalau P-nya 2 dibagi 2, kalau P-nya 3 ya dibagi 3. Ya, jadi ini kalau tergantung P ya, bisa dibagi P-nya 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. Ya. Kemudian diselesaikan sampai akhir, kemudian yang langkah yang kedua berarti PX sama dengan 180 min theta plus K kali 360 derajat. Ya. Jadi yang pertama hanya theta, yang kedua adalah 180 min theta. Kemudian untuk cos PX sama dengan cos theta. Ya. Berarti yang pertama PX sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Yang kedua adalah PX sama dengan min theta plus K kali 360 derajat. Jadi ada theta, ada min theta. Nanti ini yang pertama diselesaikan sendiri ya. Terus yang kedua juga diselesaikan. Sama seperti atasnya. Yang pertama diselesaikan, yang kedua juga diselesaikan. Kemudian untuk tangan ya. Tangan PX sama dengan tangan theta. Tangan cukup satu kali saja, yaitu PX sama dengan theta plus K kali 180 derajat. K-nya dikalikan 180 derajat. Tadi untuk rumus persamaan trigonometri. Kemudian untuk selanjutnya ini lihat sin PX sama dengan sin A per B pi. Ya, untuk X antara 0 sampai 2 pi. Kemudian cos PX sama dengan cos A per B pi. Untuk X sama dengan 0 sampai 2 pi. Terus yang ketiga sama ya. Tangan PX sama dengan tangan A per B pi. Untuk X antara 0 sampai 2 pi. Untuk rumusnya sama seperti tadi yang tiga persamaan di atas, cuman bedanya belakangnya adalah K kali 2 pi. Kalau tadi kan K kali 360 derajat. Oke, untuk selanjutnya lihat ini sama. Sin PX plus theta sama dengan sin theta 0 sampai 360 derajat. Cos PX plus theta sama dengan cos QX plus Q. Cos PX sama dengan sin QX. Dilihat untuk yang ini sin PX plus theta, sin theta berarti menggunakan persamaan trigonometri yang sin. Tadi ada 2 ya. Theta sama 180 min theta. Kemudian yang cos juga ada 2, yaitu theta dan min theta ya, tergantung belakangnya. Ya, tergantung belakangnya. Ini satu kesatuan, tidak boleh disendirikan. Untuk ini ya, sin tadi, sin PX plus theta sama dengan sin theta ya, ada 2 ya. Yang pertama PX plus theta sama dengan theta sama plus K kali 360. Ini diselesaikan ya sehingga ketemu nilai X-nya. Kemudian yang kedua 180 min theta. Ini bedanya di sini, ini theta, ini 180 min theta. Kemudian untuk tadi materi selanjutnya adalah cos ya.
lihat cos PX nih ya. Cos PX plus theta sama dengan cos QX plus theta. Untuk X antara 0 sampai 360, penjabarannya seperti ini. PX plus theta ini dikurung ya, sama dengan cos QX plus theta ya. Jadi ada dua juga sama. Yang pertama ya, berarti PX plus theta sama dengan ini QX plus theta, ini X ya, plus K kali 360 ya. Ini yang pertama, diselesaikan sehingga ketemu X sama dengan berapa ya. Kemudian yang kedua adalah min ya, yang kanannya min, ini tetap plus PX plus theta min dalam kurung QX plus theta plus K kali 360 derajat ya. Jadi bisa disederhanakan dulu, ini minnya dikeluarkan, jadinya ini jadi min QX min theta plus K kali 360 derajat. Disederhanakan sampai akhirnya ketemu X sama dengan ya, sampai ketemu X sama dengan. Kemudian untuk materi selanjutnya ini adalah cos PX ya, cos PX sama dengan sin QX. Cos PX sama dengan sin QX. Ini bisa dirubah dulu ya, biar sama-sama sin atau sama-sama cos. Ini yang kiri bisa dirubah, misalkan mau rubah yang kiri ya, berarti cos dijadikan sin. Cos dijadikan, berarti ini cos menggunakan 90 derajat ya. 90 derajat min PX sama dengan sin QX. Jadi nanti cos kalau ini 90, ini sin ya. Bentar, ini sin. Nah, ini sin. Saya ulang. Sin 9, karena ini kita menggunakan 90 maka berubah ya, cos menjadi sin. Jadi cos PX itu bisa dirubah menjadi sin 90 min PX. Jadi yang kita pakai adalah rumus yang ini ya. Ada dua, nanti kalau sin kita pakai yang sin ya. Berarti yang pertama 90 min PX sama dengan QX plus, ini saya tuliskan ya biar nggak bingung. Yang pertama 90 min PX sama dengan QX plus K kali 360 derajat. Terus disederhanakan sampai ketemu X sama dengan, kemudian yang kedua menggunakan 180 ya, 180 min QX ya. Tadi kan QX saja, berarti 180 min QX plus K kali 360. Diselesaikan sehingga ketemu X sama dengan. Itu langkah-langkahnya. Kemudian kita lanjutkan, lihat masih di trigonometri. Oke, persamaan sudah selesai. Setelah kita ke persamaan, kita masuk persamaan trigonometri juga, masih persamaan. Sin X sama dengan A, cos X sama dengan A berarti angka ya, tangan X sama dengan A ya. Pada poinnya kita lihat kalau ini hanya sin X, cos X, tangan X, tidak usah pakai rumus persamaan, cukup lihat kuadran berapa. Kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya. Tapi kalau di dalamnya ada banyak, berarti kita harus menggunakan rumus. Sebagai contoh lihat ini ya, di sini sin PX sama dengan A, berarti nanti kita menggunakan rumus karena ada unsur P di sini ya. Unsur P di sini, berarti sin PX sama dengan A. Misalkan ya, sin PX sama dengan setengah. Setengahnya nanti dirubah jadi sin 30. Terus kalau ada sin PX sama dengan setengah akar 3, maka dirubah setengah akar 3, dirubah menjadi sin 60. Jadi sehingga sebelah kanan nanti akan berubah bentuk derajat ya. Kemudian gunakanlah rumus yang tadi saya jelaskan, sin ada 2, yang kanan tadi alfa, terus yang bawahnya nanti ada 180 min alfa. Alfa itu sudut yang sebelah kanan. Kemudian nomor 2 ini sama, sin PX plus B. Ini mungkin ini dikurung ya. Kalau enggak B-nya, kalau enggak dikurung B-nya bisa dipindah, tapi kalau dikurung tidak bisa. Jadi nanti A-nya dirubah ke sin, nanti pakai 2 persamaan sin ya. Nomor ini
sin sama sin berarti menggunakan persamaan trigonometri yang ada unsur sinnya. Berarti yang ini nanti ya, ada unsur sinnya. Nih, yang pertama itu adalah hanya theta, ini ya. Berarti tergantung sebelah kanannya berapa derajat. Kemudian yang kedua adalah 180 min theta. Itu kalau sin ya. Baik, ini sin sama. Kemudian yang ketiga adalah tangen ini ya. Tangen berarti nanti menggunakan K kali 180 derajat. Tapi harus dilihat batasnya. Batasnya hanya sampai 270 derajat. Kemudian untuk HP dari persamaan ini sedikit berbeda ini ya. Saya jabarkan aja biar nggak kesulitan. Perhatikan ini soalnya ya. Seandainya soalnya seperti ini. Q sin PX plus A per BP kali R sama antara X-nya antara 0 sampai 2pi ya, berarti pakainya pi. Nah, ini sama dengan ya. Sama dengan R ya ini. Bisa saya lihat tadi sama dengan R ya. Berarti langkah pertama kita jabarkan, kita sederhanakan dulu. Berarti ini kali kan dipindah jadi bagi, jadinya adalah R per Q. Nah, nanti R per Q ini dijadikan sin titik-titik derajat ya. Jadi kita harus tahu misalkan ini setengah berarti sin 30. Kalau setengah akar 3 berarti sin 60. Setengah akar 2 berarti sin 45. Jadi nanti ini berbentuk sin, persamaan sin. Sama dengan sin titik-titik ya. Nanti jadinya adalah unsur pi, yaitu nanti dibagi 180 untuk mendapatkan unsur pi. Oke, nanti ada dua cara, berarti yang pertama sinnya, yang kedua ini ya. Yang pertama langsung ini ya, PX plus A per BP sama dengan ini berapa pi tadi ya? Pi plus K kali 2pi karena menggunakan pi. Yang kedua ini nanti diselesaikan sampai selesai. Yang kedua adalah PX plus A per BP, berarti menggunakan pi min titik-titik ya. Ini tadi nggak tahu berapa, plus K kali 2pi ya. Kemudian selanjutnya tadi baru sin, ini ya Q. Terus ini cos juga sama ya. Jadi nanti kalau cos berarti menggunakan rumus cos. Ada dua rumus cos, yaitu alfa dan min alfa. Nanti di A ini dirubah jadi cos berapa derajat. Kalau kiri cos, kanan harus cos ya. Kemudian ini juga sama, sin PX plus A sama dengan 0 ya. A-nya dipindah dulu ke ruas kanan. Berarti nanti menjadi sin PX sama dengan min A ya. Sin min A-nya berapa derajat? Jadi sin berapa derajat ya. Min A-nya nanti berapa harus tahu. Ini nanti K-nya K kali 2pi. Kemudian persamaan trigonometri bentuk sin kuadrat, cos kuadrat, dan tangen kuadrat ya. Jadi ada persamaan ini bentuk sin kuadrat PX, sin QX ya. Nanti tinggal difaktorkan. Kalau ada unsur kuadrat bisa dilihat soal-soal yang ada unsur kuadrat, berarti bisa difaktorkan ya. Ini juga A sin kuadrat PX difaktorkan atau diakar ya bisa. Terus ini juga sama, A tangen kuadrat, tinggal menyelesaikan. Ini menentukan HP persamaan ini ya, tinggal yang penting tahu rumus-rumus sudut rangkap, sudut setengah, sama penyelesaiannya. Terus yang selanjutnya, rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Jumlah dan selisih berarti nanti ada A plus B, ada A min B. Yang pertama ini menyederhanakan bentuk sin A cos B plus cos A sin. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut ya. Di sini menyederhanakan bentuk sin A cos B plus cos A sin B. Ini lihat sin cos sin. Ini seperti rumus sin A plus B. Jadi nanti gambarannya seperti ini ya. Kalau ada soal sin A cos B mungkin ini berapa derajat ya, maka dapat langsung ya, nggak usah hitung panjang lebar. Ini sama dengan sin A plus B ya. Kalau sin cos sin berarti langsung sin A nya berapa derajat, B nya berapa derajat. Kemudian untuk materi selanjutnya, menentukan nilai tangen A plus B jika diketahui cos A dan cos B. Bentar, ini kelewatan yang ini ya. Menentukan nilai
cos A plus B jika diketahui sin A dan sin B. Karena yang ditanyakan adalah cos A plus B, maka kita masukkan rumus ya. Cos itu adalah cos sin ya. Jadi ini cos A, cos B, min sin A, sin B. Tadi sudah diketahui sin A, sin B ya. Jadi ketika diketahui sin A, sin B, langsung dimasukkan angkanya berapa. Ya. Mungkin cos A cos B nya juga sudah diketahui atau nanti dicari mungkin pakai rumus cos A min B ya. Cos A min B mungkin diketahui cos A min B, berarti nanti pakai rumus cos A cos B plus sin A sin B ya. Jadi kita belum tahu apa saja yang diketahui. Yang penting kalau diketahui ini pakai rumus ini. Kalau yang diketahui ini pakai rumus ini ya. Jadi bisa sin A sin B bisa pakai atas bisa pakai bawah. Ini kalau ini plus ini min, kalau ini min berarti ini plus ya. Oke, saya lanjutkan. Menentukan nilai tangen A plus B jika diketahui cos A dan cos B ya. Jadi tangen A plus B nanti berarti bisa pakai rumus tangen A plus tangen B per 1 min tangen A kali tangen B ya. Bisa dibuka rumus tangen A plus B nya sudah ada. Kemudian selanjutnya menentukan nilai sin alfa jika alfa adalah sudut yang dapat dinyatakan sebagai jumlah atau selisih sudut-sudut istimewa ya. Berarti alfa itu bisa jumlah bisa selisih. Berarti kalian harus hafal rumus sin A plus B atau sin A min B karena bisa jumlah bisa selisih. Berapa? Coba sebagai contoh ya, sin 15 itu bisa dijabarkan menjadi ya, sebagai contoh saja. Saya nggak tahu soalnya seperti apa. Sin 15 itu bisa sin 45 dikurangi 30 ya. Seandainya lagi nanti ada soal sin 70 sin 105 misalkan, berarti bisa dijabarkan menjadi sin 60 plus 45. Ini kalau min berarti nanti pakai rumus sin A cos B min cos A sin B. Kalau ini sin A plus B berarti pakai rumus sin A cos B plus cos A sin B. Ini sebagai contoh aja, yang satu kurang yang satu tambah ya. Berarti sesuai dengan pernyataannya jumlah atau selisih ya, jumlah atau selisih. Kemudian menentukan nilai cos A min B jika diketahui sin A plus sin B dan cos A plus cos B. Ini ya tadi, berarti kalau ditanyakan cos A min B, diketahuinya sin A plus sin B cos A plus cos B. Ya, jadi nanti bisa pakai rumus sin A plus sin B. Rumusnya apa sin A plus sin B? Dijabarkan karena ini diketahui ya, sin A plus sin B. Rumusnya adalah ya, ini saya jabarkan sin A plus sin B. Sin plus sin berarti menjadi 2 sin cos ya. 2 sin cos ya, setengah jumlah dan ini setengah selisih. Ini A plus B. Terus ini A min B. Terus apalagi tadi yang diketahui? Cos A plus cos B. Cos plus cos berarti menjadi 2 cos cos. Ini setengah jumlah, ini setengah selisih ya. Dari data yang ada ini ketemu 2 sin cos, ini ketemu 2 cos cos. Sedangkan pertanyaannya tadi adalah cos A min B. Cos A min B berarti menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Oke, di sini lihat cos sudah ada di atasnya ya, nanti tergantung soalnya bagaimana. Karena ini ada unsur angka 2 harus nggak ada ya. Terus sin A sin B, sin A sin B. Ya, nanti ya tinggal menyesuaikan soalnya seperti apa. Ini gambaran rumus-rumus yang bisa kita peroleh ya. Sin A plus sin B rumusnya seperti ini, cos A plus cos B rumusnya seperti itu, cos A min B yang ditanyakan rumusnya seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Menentukan nilai tangen alfa jika alfa adalah
Ya, saya ulangi, menentukan nilai tangan alfa jika alfa adalah sudut yang dapat dinyatakan sebagai jumlah atau selisih ya. Berarti sama seperti sin tadi ya. Sinnya contohnya tadi sin 15, berarti bisa menjadi 45 min 30. Kemudian sin 105, sin 60 plus 45. Ini juga tangan sama. Misalkan tangan 105, berarti bisa dijabarkan menjadi tangan 60 plus tangan 60 plus 45 dikurang ya. Ini serupa tadi ya. Kemudian menentukan nilai cos alfa jika alfa adalah sudut yang dapat dinyatakan sebagai jumlah atau selisih. Sama cos alfa. Misalkan cos 75 berarti bisa dijabarkan menjadi cos 45 plus 30. Kemudian ada lagi mungkin cos 15 berarti cos 45 min 30. Oke, sama ya, berarti yang berkaitan dengan jumlah atau selisih. Kemudian lihat rumus trigonometri sudut rangkap. Harus kalian hafalkan sudut rangkap itu ada 3 dasar, yaitu sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangan 2 alfa. Untuk cos 2 alfa sendiri ada 3 rumus ya, dipelajari. Nanti tinggal mengerjakan apa-apa yang diketahui. Di sini ada 3 bagian, yaitu menentukan nilai tangan 2A, tangan 2A ya, jika diketahui nilai tangan A plus B dan tangan A min B. Jadi tangan A plus B dan tangan A min B. Ini bisa kita gunakan rumus tangan A plus B ditambah tangan A min B. Atau dijabarkan sendiri, nanti kita lihat soalnya seperti apa. Kemudian menentukan nilai cos 2x. Cos 2x jika diketahui sin x. Oke, untuk tadi ya, di sini tangan A plus B dan tangan A min B diketahui, yang ditanyakan adalah tangan 2A. Minimal saya bahas tentang rumusnya saja. Ketika diketahui tangan A plus B, maka rumusnya seperti ini ya. Tangan A plus tangan B per 1 min tangan A kali tangan B. Sedangkan tangan A min B sama persis, beda tanda. Kalau ini min, berarti yang atas min. Kalau ini plus, yang atas plus, maka bawahnya min. Kalau yang atas min, maka bawahnya plus. Yang ditanyakan tangan 2A, berarti pakai rumus sudut rangkap 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Oke, itu tadi menjawab rumus. Saya hanya jabarkan rumusnya aja untuk materi sudut rangkap jika ditanyakan tangan 2A diketahui tangan A plus B dan A min B. Kemudian yang kedua, menentukan nilai cos 2x jika diketahui sin x ya. Yang tanyakan cos 2x. Cos 2x jika diketahui sin x, maka nanti sudut rangkapnya menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat x ya. Dijabarkan, sin x-nya tadi diketahui, tapi ini ada unsur kuadrat ya. 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian saya lanjutkan. Menentukan nilai pembagian dari cos 2a dengan sin 2a. Cos 2a itu sudut rangkap, sin 2a juga sudut rangkap ya. Jadi nanti melihat soalnya ini pembagian yang seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah materi rumus perkalian dan penjumlahan bentuk trigonometri. Ada beberapa unsur di sini. Yang pertama, menentukan nilai tangan PX jika diketahui cos X ya. Kalau nanti berbentuk segitiga, maka harus hafal sin demi, cos sami, tan desa. Depan per miring, samping per miring, depan per samping ya. Sin, cos, tangan. Diingat-ingat itu rumus itu. Kemudian yang selanjutnya, menentukan nilai perkalian dari P cos A sin B. Terus menentukan nilai perkalian dari P sin A cos B. Menentukan nilai dari sin A plus B plus cos A plus B. Ya. Di sini tadi yang bagian pertama, nilai tangan PX jika diketahui cos X ya. Tangan sendiri itu adalah sin per cos. Ini juga kita nggak tahu mau sudut rangkap atau tidak ya. Ini kemudian yang kedua, perkalian dari kosin ya. Ini P kosin. Saya jabarkan tadi ada P cos A sin B dan P sin A cos B ya. Ini perhatikan, P kali
cos A sin B, ini kosin CS ya. Ini depannya harus angka 2. Seandainya P-nya, misalkan P-nya 8, maka dijabarkan 2 kali 4. Kalau P-nya 2, berarti tetap 2 ya. Yang diambil hanya angka 2-nya saja. Kosin, berarti kalau kosin itu rumusnya adalah sin min sin ya. Yang depan itu jumlahnya, yang belakang adalah selisih. Bisa dibuka catatannya atau pakai tabel cara cepatnya. Kemudian P sin cos. Sin cos itu adalah sin plus sin ya. Sin plus sin. Dengan syarat depannya harus angka 2. Semisal nggak ada, berarti kita beri angka setengah ya, pecahan. Ini 4 mungkin 6 misalkan, berarti 2 kali 3. Yang 2 ikut ke sini, yang 3 disendirikan ya. Jadi harus ada unsur angka 2-nya untuk mendapatkan rumus ini ya. Ini tuh sepaket dengan angka 2. Kemudian saya lanjutkan. Tadi ini sudah menentukan nilai dari sin A plus B plus cos A plus B. Berarti dijabarkan sin A plus B berarti sin cos cosin ya. Cos A plus B berarti cos cos min sin sin. Kemudian menentukan nilai cos plus cos. Cos plus cos berarti menjadi 2 cos cos ya. Kemudian nilai sin A min sin B plus sin C. Kalau ada 3 unsur, kita nggak bisa langsung mengerjakan 3. Harus 2 ya. Kita cek ya, kalau dijumlahkan atau dikurangkan, harus jumlah atau harus sudut istimewa atau kelipatannya. Ini bisa sin A sin B dulu, atau sin A plus sin C, atau sin C dengan sin B ya. Sin C min sin B ya. Jadi kita lihat situasinya dulu, berapa derajat, berapa derajat, berapa derajat. Diingat-ingat, ketika soalnya bentuknya tambah, misalkan sin A plus sin B, ketika tambah berarti menjadi perkalian. Sebaliknya, ketika soalnya berbentuk perkalian, maka menjadi penjumlahan. Oke, kemudian ini tadi sudah ya, sin A ya, terus menentukan nilai cos A per cos B kali cos C. Jadi ini harus tahu seperti apa soalnya. Kemudian menentukan nilai tangan A jika diketahui cos 2A. Cos 2A itu rumusnya apa ya? Cos 2A bisa kita tuliskan, ada 3 unsur ya. Misalkan nanti cos 2A kita pakai yang sin, berarti kan 1 min 2 sin kuadrat A. Nanti dari sini ketemu sin A-nya berapa. Setelah sin A berapa, gunakan segitiga siku. Ya, ini A. Ini depan, miring, samping. Dan nanti cari cos A-nya dulu ya. Cari cos A. Setelah cari cos A, yang ditanyakan adalah tangan A. Tangan itu rumusnya adalah sin A per cos A. Tangan A rumusnya sin A per cos A. Jadi sin A-nya tadi sudah berapa, cosnya A-nya sudah, tinggal dimasukkan saja. Ya, ketemu hasilnya. Kemudian selanjutnya, menentukan nilai sin A plus sin B. Jika diketahui tangan itu berarti sin per cos ya, sin per cos. Jadi nanti sin A plus sin B kalau kita pakai rumus sin plus sin berarti menjadi 2 sin cos ya, 2 sin cos. Sin jumlah sama cos setengah selisih. Kemudian yang terakhir, menentukan nilai cos A min B jika diketahui cos A cos B. Jadi dijabarkan cos A min B, rumusnya nanti adalah cos A cos B plus sin A sin B. Karena cos A cos B sudah diketahui, tinggal disubstitusikan saja. Oke, untuk kisi-kisinya memang cukup banyak ya. Soalnya ada 40 soal, pilihan ganda semuanya. Ya, kalian cukup mempelajari hanya 1 bab, yaitu tentang trigonometri, mulai dari awal ya, mulai dari teori dasar yang pernah saya berikan, terus persamaan trigonometri, sudut rangkap atau sudut setengah ya, rangkap sama setengah bisa dipelajari. Kemudian bentuk kuadrat ya, identitas trigonometri bentuk kuadrat, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Ya, sin A plus B, cos A min B, tangan A plus B. Terus bisa juga sin A sin B, sin
Ya, kalau sin berarti cos min cos. Jadi kalian harus hafal tabel istimewa, tabel kecil ya. Itu seperti ini. Ini insya Allah akan keluar. Dasarnya adalah ini. Jadi kalian hafal ini. Ya, ini ada plus, ini min ya. Kalau sin berarti SCCS, kalau cos CCSS. Rumus kecil ini itu untuk semua materi trigonometri. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.